Cari tahu dengan buka buku. Hai, kali ini kita akan membahas alun-alun kidul menjadi tempat geladen. Alun-alun selatan memang mempunyai daya tarik bagi wisatawan Yogyakarta. Keberadaannya memang tidak bisa dipisahkan dari Keraton Yogyakarta. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan nama Alkid, singkatan dari alun-alun kidul. Desain tata letak alun-alun kidul ini berada pada sumbu filosofis yang ditarik lurus antara Tugu Golong Gilik hingga Panggung Krapyak. Selain itu, Alkid juga dilengkapi tembok yang mengelilinginya dengan 5 pintu keluar. 5 pintu keluar ini masing-masing melambangkan kelima indera manusia. Paling terkenal di Alkid adanya 2 pohon beringin yang dinamakan Supit Urang, yang diberi pagar keliling sehingga juga dikenal sebagai ringin kurung. Pagar kedua pohon beringin berupa jeruji dengan gambaran busur dan anak panah sebagai lambang bahwa gadis atau jejaka yang sudah dewasa sudah berani melepaskan isi hati kepada lawan jenisnya. Dulunya alun-alun kidul ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada masa pemerintahannya. Nah, waktu itu alun-alun ini dikelilingi pagar tembok batu bata setinggi 2,20 meter dan tebal pagar tembok 30 cm. Karena seiring waktu tembok ini mengalami kerusakan dan akhirnya dibangun lagi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII pada masa pemerintahannya. Ngomong-ngomong soal alun-alun kidul, ternyata alun-alun ini juga disebut sebagai alun-alun Pengkeran, yang mana dahulu dikenal sangat sepi, menakutkan dan angker. Bahkan sampai tidak ada orang yang berani melewatinya, kecuali pada malam terang bulan. Anak dan remaja di sekitar alun-alun kidul akan bermain tetabuhan tradisional atau memanjat pohon beringin kembar. Fungsi alun-alun kidul kian tahun telah mengalami pergeseran. Pada masa lalu, fungsi utamanya adalah sebagai tempat geladen atau berlatihnya para prajurit keraton. Selain itu juga sebagai tempat pemeriksaan pasukan menjelang upacara garebeg. Biasanya, raja akan menyaksikan geladen para prajurit dari Palenggahan Dalem Gilang yang terletak di Teratak Rambat atau di depan Siti Hinggil. Fungsi lain Alkid pada masa itu juga sempat digunakan untuk tempat menghadap bagi abdi dalam wadana prajurit dalam tradisi di bulan puasa, yaitu pada malam 23, 25, 27, dan 29 bulan Ramadan. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII, setiap hari Senin dan Kamis siang di alun-alun kidul diadakan pertandingan panahan. Selain itu, ada hiburan adu harimau melawan kerbau. Hiburan lainnya berupa prajurit rampogan yang menangkap harimau. Seiring berjalannya waktu, kini fungsi alun-alun kidul sudah berubah menjadi ruang publik sekaligus tempat wisata yang sangat menarik. Tradisi masangin di alun-alun selatan Yogyakarta adalah tradisi yang menjadi daya tarik dan unik yang kerap membuat wisatawan penasaran. Tradisi masangin yang terkait dengan mitos beringin kembar ini dilakukan dengan berjalan di antara 2 beringin dengan mata tertutup. Meskipun terdengar mudah, ternyata banyak orang gagal melakukannya, padahal udah mencoba berkali-kali. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu yang berawal dari tradisi topo bisu yang dilakukan setiap malam 1 suro. Hal tersebut diyakini merupakan ritual untuk mencari berkah dan meminta perlindungan dari serangan musuh. Selain itu, sebagai pusat latihan dan kegiatan para prajurit keraton. Maka para prajurit juga biasa mengasah konsentrasi dengan berjalan di tengah antara 2 beringin kembar itu. Mitos beringin kembar di alun-alun kidul juga semakin kuat dengan adanya kepercayaan bahwa di tengah pohon tersebut terdapat jimat tolak bala untuk mengusir musuh. Konon, pada masa penjajahan ketika tentara koloni melewati tengah pohon, maka kekuatan mereka langsung hilang. Dari sanalah muncul kepercayaan bahwa siapapun yang berhasil menyeberangi kedua beringin tersebut, maka ia akan mampu menolak bala.
Kamu udah pernah coba jalan di tengah dua beringin kembar ini belum? Komen di bawah.